Halo, kembali bersama Anthony di channel Anthony K. Ya, pada kali ini kita akan membahas Audi Q7 ya. Ini merupakan mobil Jerman yang bersaing dengan rivalnya yaitu Mercy dan BMW. Yes, Audi sendiri ini merupakan anak perusahaan dari VW Group dan Q7 ini bersaing dengan Mercy, GLE, dan BMW X5. Namun sering disandingkan juga dengan Mercy GLS dan BMW X7. Ya, karena sebenarnya Audi belum punya mobil yang bermain di kelas GLS atau X7 ya. Namun ya, begitulah yang terjadi. Mari kita bahas mobil ini lebih detail. Oke, beranjak ke bagian eksterior dari mobil ini. Ya, pertama, lampu headlamp atau lampu utamanya sudah menggunakan full LED projector dengan auto headlamp. Lalu di bumper depan terdapat corner sensor, juga ada headlamp washer, grill berwarna satin silver, dan ada kamera 360 derajat. Lalu beranjak ke samping, bannya menggunakan ban 285 R20 dengan rem cakram di keempat rodanya. Terdapat list pintu berwarna silver satin dan emblem emboss Quattro yang menandakan mobil ini all-wheel drive. Lalu yang menarik, pintunya sudah menggunakan vacuum door. Jadi ketika kita tidak menutup pintunya secara rapat, maka pintu itu akan menutup sendiri. Lalu untuk dimensi dari mobil ini, panjangnya 5052 mm, lebar 1968 mm, dan tingginya 1741 mm. Dan wheelbase-nya 2994 mm dan ground clearance 210 mm. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut, suspensi belakang menggunakan multilink. Ya, seperti itu suspensinya. Lalu untuk di bagian belakang, ada lampunya menggunakan LED bar, ada reflektor di bumper, lalu lampu platnya LED, lampu bumper, yaitu lampu bumper itu merupakan lampu sein, menyala ketika pintu bagasi dalam kondisi dibuka, sehingga tidak membahayakan pengendara lain ya. Karena kalau kondisi pintu terbuka, biasanya seluruh lampu belakang itu terangkat oleh pintu bagasi. Lalu juga ada roof flare. Knalpotnya asli ya, bukan knalpot palsu ala-ala atau muffler fake ya gitu. Fake muffler seperti itu. Lalu fitur keselamatannya ada 8 airbag di setir, dashboard penumpang di pilar samping ya seperti itu. Lalu ada ABS, BA, EBD, vehicle stability control, crash sensor, kamera mundur, kamera 360 derajat, sensor parkir, seat belt di row ketiga. Lalu ada pengingat atau warning saat pintu masih dalam kondisi terbuka. Lalu juga ada front and side impact protection atau proteksi benturan depan dan samping. Oke, kita beranjak ke interior dari Audi Q7 ini. Pertama di baris ke-1, aksesnya juga sudah smart key. Lalu di door trim terdapat spion, pengaturan spion elektrik, lalu disertai dengan retract dan defogger. Ya, defogger ini jarang-jarang ada tentunya. Lalu
Ada tombol child lock di pintu depan, jadi child locknya diatur secara otomatis dari pintu depan, jadi tidak perlu dibuka dari pintu baris kedua maksudnya ya. Lalu juga ada memory seat sebanyak 2 buah. Lalu ada tombol pintu bagasi elektrik. Lalu juga ada speakernya menggunakan Bose ya, speaker berkualitas ya. Lalu di dashboard ada tombol headlamp ya, atau saklar headlampnya. Lalu untuk ada pengatur kecerahan layar HUD, dimmer MID, lalu ada tombol MID pada di setir ya, yang sebelah sisi kiri, lalu juga yang di sebelah kanan untuk pengaturan audio dan voice command. Lalu di belakang ada tuas sein untuk sisi kiri dan tuas wiper di sisi kanan ya, karena ini mobil Eropa jadi jangan keliru ya, jangan menyamakan dengan mobil Jepang. Lalu ada pedal shift di bagian belakang setir. Lalu ada cruise control di bawah tuas sein. Lalu untuk setirnya sudah tilt dan teleskopik secara elektrik ya, jadi tidak manual. Lalu untuk sisi tengahnya itu ada touchpad dan tombol putar-putaran atau scroll gitu untuk mengatur layar head unitnya. Dan beranjak di dashboardnya lagi, sisi tengah itu ada tombol AC. AC-nya menggunakan dual zone ya. Di bagian depan juga ada heater seat dan cooling seat-nya. Lalu itu di atasnya lagi ada tombol driving select ya. Lalu ada tombol auto idling start stop, vehicle stability control, lampu hazard, lalu ada parking assist, lalu ada tombol untuk menyelamatkan sensor parkir, tombol hill descent control, yaitu berfungsi untuk mengendalikan laju mobil ketika melewati turunan tentunya ya. Lalu ada tombol untuk menaik turunkan layar head unitnya. Oke, kelupaan tadi yang di sisi trackpad itu ada tombol navigasi, ada tombol untuk radio dan media ya, seperti itu. Lalu rem parkir sudah menggunakan rem parkir elektrik disertai auto hold. Oke, tutup konsol tengahnya itu bisa dimaju mundurkan dan bisa digunakan sebagai armrest karena empuk tutupnya, walaupun ya mohon maaf sekali saya gagal mencari tahu cara membuka tutup glove box tengahnya ya, mohon maaf sekali karena kesalahan teknis ya. Oke, itu di sun visornya sudah ada lampu dan cermin, dan di laci penumpang itu sudah soft opening ya, dan ternyata di dalamnya itu ada CD slot, terus ada slot memory card dan SIM card ya, seperti itu. Dan di konsol tengahnya ada yang kelupaan tadi, itu ada asbaknya ya. Sebenarnya bukan asbak ya, tempat penyimpanan kecil gitu, dan ada power outletnya. Oke, untuk jok depannya sudah elektrik ya, baik itu maju mundur dan untuk rebah tegakkan dan juga naik turunnya, dan juga terdapat lumbar support ya, itu juga sudah diatur dengan seat memory 2 buah ya,
tapi itu khusus pengemudi saja. Oke, untuk central lock-nya ini juga cukup unik karena juga bisa dibuka dari sisi penumpang depan. Di kelupaan juga atapnya ini menggunakan panoramic sunroof ya, tentunya atapnya menggunakan panoramic sunroof dan bisa dikontrol dari depan. Oke, pengaturan joknya itu sudah elektrik semua ya, baik naik turun, maju mundur, ataupun rebah tegaknya. Dan juga lumbar support sudah bisa elektrik ya. Walaupun lumbar support hanya untuk di kursi pengemudi. Oke, beranjak ke baris keduanya ya. Baris kedua, pertama di jendelanya ada kerainya yang masih tembus pandang. Ya, dan di door trimnya ada bottle holder disertai dengan asbak. Ya, masih ada asbak tapi entah itu beneran dipakai buat asbak atau enggak ya. Karena tidak boleh rokok kan pastinya di mobil-mobil sekarang ini. Dan di dalam ya dudukannya cukup lega ya di dalam ya, bahkan sangat lega, dan kursinya juga bisa dislidingkan. Lalu ada double blower di konsol tengah dan di pilar B, dan juga ada pengaturan AC secara 4 zone, yaitu dual zone di belakang dan dual zone di depan. Dan juga ada power outlet 2 buah tentunya, dan ada cargo net ya, atau ada tempat slot penyimpanan di kursi penumpang dan kursi driver depan. Dan juga di atasnya ada hooknya ya. Di atas ada hook, dan untuk lampu bacanya menggunakan touchscreen ya. Jadi untuk menyalakannya menggunakan touchscreen, itu tidak ada tombol lain-lain ya. Dan juga kursinya ini sudah menggunakan ISOFIX ya, jadi bisa digunakan untuk kursi bayi. Dan di bagian tengahnya ada armrest disertai juga dengan cup holder 2 buah. Ya, seperti itu modelnya. Oke, ya seperti itu kurang lebih di baris kedua. Sepertinya tidak ada hal lain lagi yang bisa disebutkan. Oh ya, kelupaan ada hooknya juga di atapnya yang sisi pintu kanan dan kiri ya, di tempat di sebelahnya hand grip maksudnya, ada hook atau gantungan. Gundukan tengahnya ini juga cukup tinggi karena ada gardan all wheel drive nya ya. Oke, kita
akan menuju ke baris ketiga. Pertama, aksesnya dari baris kedua itu secara manual ya, dan dari tuas sampingnya itu ditarik untuk merebahkan senderan kursinya, lalu ditekan tuas yang di sisi tengahnya untuk melipat kursi baris kedua untuk akses masuk. Dan untuk menegakkan baris ketiga bisa menggunakan tombol elektrik yang ada aksesnya juga dari baris kedua maupun yang tadi dari sisi bagasi sudah ada, dan ada tuas tali untuk melipat kursi kedua dari baris ketiga ya. Dan posisi baris ketiga ini teramat sangat sempit apabila kursi baris kedua ini mentok ke bawah, mentok ke belakang maksudnya ya. Dan juga terdapat cup holder di sisi kanan dan kiri ya. Seperti itulah yang ada di baris 3. Dan ternyata di belakang masih ada kerainya juga ya di pintu bagasi itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja, dan akses keluar masuknya juga tidak mudah, dan ternyata juga ada lampu LED 2 buah untuk lampu penerangannya ya di belakang baris 3. Oke, untuk keluar masuknya itu butuh perjuangan ya apabila kursi baris keduanya mentok ke belakang. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada kondisi baris ketiganya. Jadi ya tidak true 7-seater ya. Oke, beranjak ke bagasi, pintu pembukanya sudah otomatis semuanya ya. Dan itu di bagian bawahnya terdapat tire repairing kit, lalu ada toolkit juga beserta subwoofer dan amplifier merek Bose, serta ada tombol untuk naik turunkan suspensi ya di sisi kirinya, dan juga untuk 2 tombol pelipatan baris ketiga secara otomatis, dan terdapat lampu penerangan LED di samping-sampingnya. Dan ketika semua kursi diturunkan maka menghasilkan bagasi yang rata lantai ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada kelupaan satu lagi, di pintu bagasi belakang terdapat kamera 360 derajat ya, untuk lebih tepatnya kamera mundur belakang ya. Jadi seperti itu saja. Oke, kita akan segera beranjak ke sektor mesin. Kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Oke, kap mesinnya itu sudah menggunakan hidrolik, dan ruang mesinnya itu sangat besar dan luas karena mesinnya sendiri menggunakan mesin 3000 cc V6 menggunakan turbo bensin. Tenaganya mencapai 340 horsepower, torsi 440 Nm, dan terdapat peredam di kap mesinnya. Dan ini disambungkan ke transmisi 8 speed otomatis ya. Jadi seperti inilah ruang mesinnya.
Oke, jadi demikian review mengenai Audi Q7 ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan teknis yang terdapat pada review Audi Q7 ini. Apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony G agar channel ini semakin berkembang dan subscribernya terus bertambah setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.